Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Hari ini kita berjumpa kembali dalam persekutuan tengah minggu dalam suasana yang lebih kekeluargaan, karena saya merekam renungan firman Tuhan dari rumah. Semoga dengan demikian ini menjadi sebuah hal yang mendekatkan kita. Sebab Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian tentunya mendengarkan firman Tuhan juga di rumah masing-masing, di tengah-tengah keluarga kita terkasih. Maka marilah kita memulai persekutuan tengah minggu kita dengan kita berdoa bersama. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk hari ini. Tuhanlah yang dimuliakan melalui kehidupan kami. Dan bagaimana kami dapat memuliakan Tuhan adalah dengan kami hidup seperti maunya Tuhan, dengan setia mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami yang akan mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah kami boleh memahaminya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kitab Nabi Yehezkiel. Kitab Nabi Yehezkiel pasalnya yang ke-18, ayat yang pertama sampai ke-4, dilanjutkan ke ayat 25 sampai 32. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah, ayah, makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Tetapi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak, aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Ayat yang ke-25. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dahulu hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkannya. Ia insyaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, firman Tuhan kita pada saat ini mengajak kepada kita untuk melihat diri kita di dalam segala kesalahan kita. Karena kenapa Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian? Ketika kita bersalah, ketika kita mengalami penderitaan akibat daripada kelalaian dan kesembronoan hidup kita, seringkali
kalau ada orang yang memperingatkan kita atau yang memberitahukan kenapa datang permasalahan dan penderitaan dalam kehidupan kita, maka kita akan berkelit dan berkata, ini semua bukan salahku semata, tetapi dia juga ikut andil dalam kesalahan ini. Keadaanlah yang bersalah, bukan aku. Harusnya aku tidak hadir dalam keadaan ini. Dan berbagai macam alasan lain yang kita pilih untuk membenarkan diri kita dan membuat ada pihak lain yang bersalah. Kita tidak berani untuk menanggung apa akibat dari yang kita tuai. Padahal setiap hal yang kita tuai itulah yang patut kita tabur dan juga akan kita juga nantinya ambil hasilnya. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, firman ini mau berkata demikian, bahwa di masa di mana Yehezkiel ada, orang-orang Israel terbuang, orang-orang Israel mengalami kekalahan, orang-orang Israel menderita penganiayaan, penjajahan dan pengupungan terhadap kebebasan kehidupannya, baik secara sosial, material, bahkan religius. Di dalam segala keberadaan itu, lalu mereka tidak belajar untuk introspeksi. Mereka memilih untuk mencari siapa yang bersalah dan apa yang mereka temukan. Mereka mulai mempersalahkan orang lain. Maka di dalam Yehezkiel kita mendapatkan pepatah itu, ayah makan buah keras, gigi anak-anak ngilu. Maksudnya adalah yang makan atau yang melakukan kesalahan adalah generasi sebelumnya, tetapi yang mengalami penderitaan adalah generasi selanjutnya. Ayah yang melakukan kesalahan dengan makan buah keras, tetapi gigi anak-anaklah yang sakit. Mereka mencoba memahami bahwa ini bukan kesalahan mereka, ini kesalahan pendahulu mereka, sehingga mereka terbuang, terjajah, teraniaya, terkungkung. Dan Tuhan dalam hal ini tidak adil, tidak memahami siapa yang salah dan siapa yang benar. Melalui bacaan ini, maka Tuhan ingin menyatakan bahwa Ia memahami setiap pribadi lepas pribadi. Tidak mungkin seorang bapak yang salah, anak yang diberikan hukuman. Tidak mungkin anak yang salah, kemudian orang tua yang diberikan hukuman. Dan pun ada orang tua yang bersalah, kesalahannya tidak pernah menurun ketika anak yang hadir kemudian menjadi anak yang insyaf, bertobat dan hidup benar. Maka Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, Tuhan ingin mengatakan kepada kita, Dia adalah pribadi yang maha tahu siapa yang salah, siapa yang benar, bagaimana itu keadilan, bagaimana itu kasih harus dinyatakan kepada orang-orang yang bertobat. Maka kepada setiap kita yang mendengarkan firman ini, Tuhan ingin berkata kepada kita, susahkah hidupmu? Menderitakah engkau? Bergumulkah engkau? Lihatlah apa yang engkau telah lakukan. Mungkin ada hal yang perlu engkau perbaiki. Dan jika memang keadaan yang sulit ini bukan karena masalah yang datang akibat perbuatanmu sendiri, maka berjuanglah untuk tetap setia kepada Tuhan. Berjuanglah untuk terus mendekat kepada Tuhan. Sebab dengan kita setia kepada Tuhan dan mendekat kepadanya, kita akan menjadi orang-orang yang boleh melakukan apa yang benar di tengah-tengah ketidakbenaran. Dan ketika kita setia melakukan hal itu, maka Tuhan yang adil dan penuh kuasa akan menolong kita. Sehingga
Kalau ada momen di mana kita menderita, dan ada momen kita boleh merenung di dalam penderitaan kita, apa yang akan kita pakai dalam kesempatan untuk merenungkan keadaan kita itu? Bukan untuk mencari siapa yang salah dan bagaimana mempersalahkan keadaan ataupun pribadi, tetapi bagaimana kemudian kita menjadi orang yang introspeksi. Bagaimana kemudian kita memilih untuk setia dan mendekat kepada Tuhan di dalam segala keadaan kita yang susah dan menderita. Sebab dengan kita setia, sebab dengan kita boleh benar-benar hidup dalam apa yang Tuhan kehendaki ketika kita menderita, maka Tuhan bukanlah Tuhan yang lalai, bukan Tuhan yang tidak adil, dan bukan Tuhan yang kejam. Dia akan segera menolong, Dia akan segera membenarkan, Dia akan segera mengangkatmu dari segala penderitaan. Maka setialah, maka lihatlah dirimu, bukan orang lain. Introspeksilah, temukan kesalahanmu, dan jika memang ini bukan kesalahanmu, belajarlah untuk semakin menunjukkan imanmu, semakin setia untuk hidup benar kepada Tuhan. Maka Tuhan yang melihat segala perbuatan kesetiaan dan imanmu akan menolongmu di dalam segala keadaan hidup. Percayalah, firman ini adalah iya dan amin untuk hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertemuan kami bersama pada saat ini, di mana di dalam pertemuan bersama kami ini, kami boleh membaca bagian firman Tuhan dari kitab Nabi Yehezkiel. Dan kami belajar di sana bahwa Tuhan adalah pribadi yang adil, yang tahu membedakan mana salah, mana benar. Dan Tuhan adalah orang yang boleh dekat dan membela untuk setiap orang yang benar. Tersakitikah kami? Teraniayakah hidup kami? Menderitakah hidup kami? Yang dapat memberikan pertolongan dan yang mengerti setiap kesulitan adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan yang melihat perjuangan kami, yang melihat kesetiaan kami untuk hidup benar, tidak akan membiarkan kami untuk terus menderita, untuk terus mengalami kesulitan hidup dan himpitan. Tuhan akan menolong dan melepaskan kami dengan caranya Tuhan yang tidak mampu kami pahami. Kami begitu heran akan kasih Tuhan, dan kami yakin kasih Tuhan yang begitu heran bukan hanya terjadi di masa lampau, bukan hanya terjadi pada kemarin, tetapi juga akan terjadi pada hari ini dan esok dan selamanya, sampai pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan, kami percaya, kami hidup di dalam iman percaya kepadamu. Di dalam perlindunganmu sajalah kami ada. Inilah doa penyerahan hidup kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk kami boleh menghidupi firman ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, demikian pertemuan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan terus ada buat Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian di dalam segala keadaan kehidupannya. Sulit, sakit, bergumul, apapun, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Maka tetaplah setia, tetaplah ada bagi keluargamu, dan keluargamu ada bagimu, dan Tuhan selalu menaungi kehidupan keluarga Anda sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa dalam pertemuan persekutuan tengah minggu kita yang akan datang. Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, menyertai dan memimpin hidupmu dalam rohnya yang kudus. Dan Bapa, kiranya terus memberikan kehidupan kepadamu. Kiranya Allah Tritunggal ada bagimu selalu. Amin. Sampai jumpa. Shalom. Halo Bapak Ibu, Saudara Jemaat GKI Aji Barang. Tentu Bapak Ibu dan Saudara sudah hafal ya dengan saya. Itu saya Doni,
saya sehari-hari melayani plus bekerja di GKI Aji Barang sebagai karyawan tata usaha. Dan ini anak dan istri saya namanya Sri, dan yang kecil ini, yang paling kecil ini anak saya namanya Zevanya. Ya Bapak Ibu, keduanya adalah berkat yang diberikan Tuhan dan orang yang sudah mengisi kehidupan saya, yang membuat hidup saya perlahan-lahan berubah menjadi lebih bermakna. Mungkin Bapak Ibu yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak memahami apa arti itu keluarga. Hari ini saya ingin menyatakan kasih Tuhan lewat pribadi-pribadi yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan saya, dalam hal ini anak dan istri saya. Yang pertama yaitu mungkin istri saya ya. Mengapa saya mengatakan dia berkat? Jujur Bapak Ibu, saya menyatakan diri saya itu orang yang sangat beruntung mendapatkan pasangan seorang yang mau belajar tentang Tuhan. Mengapa saya berkata demikian? Jadi dulu sebelum menikah atau waktu lajang, istri saya tuh sempat semacam kayak mengenyam pendidikan teologi Bapak Ibu. Tetapi memang mungkin belum diberikan kesempatan untuk semacam menyelesaikan pendidikannya di SDI itu Bapak Ibu. Lalu waktu saat-saat masih pacaran tuh saya awalnya tuh mengira mungkin kita ngobrol asik-asik tuh tentang pacaran kita tuh asiknya gimana sih, tapi tidak, ternyata Bapak Ibu, ternyata apa yang sering kita obrolin itu malah tentang spiritual atau mungkin lebih ke agama-agama gitu. Mungkin juga karena istri saya tadinya latar belakangnya adalah ada di sekolah teologi, jadinya hampir kayak setiap kita bertemu tuh kita akhirnya ada sharing-sharing, ngobrol-ngobrol tentang agama gitu, tentang pengetahuan untuk kepada Tuhan lah. Tapi apa yang terjadi saat kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, akhirnya malah jadi debat Bapak Ibu. Dan dari situ, karena saya mungkin pengetahuannya kurang tentang agama, debat-debat itu akhirnya saya kalah Bapak Ibu. Nah dari situlah awal saya ingin lebih mengetahui tentang Tuhan, karena dari perdebatan kita yang banyak itu saya sering kali tuh kalah sama istri saya dulu waktu pacaran. Jadi saya ada kemauan untuk membaca firman Tuhan, ya paling enggak saya tuh tahu dan bisa mengimbangi pengetahuan istri saya. Nah Bapak Ibu, melalui cerita pendek saya tadi, yang saya ingin sampaikan yaitu bahwa betapa mudahnya Tuhan merubah hati seseorang. Dari dulu seseorang yang malas saya untuk membaca Alkitab, untuk membuka Alkitab pun saya jujur sangat malas Bapak Ibu. Tuhan ubahkan menjadi orang yang ingin lebih tahu tentang Tuhan, yaitu dalam hal ini istri saya yang memotivasi. Walaupun mungkin motivasi saya yang salah karena mempelajari Tuhan hanya untuk mengimbangi pengetahuan istri saya dalam obrolan kami. Tapi itu buat saya pribadi sekarang malah menjadi suatu berkat yang luar biasa. Saya menjadi pribadi yang mau belajar firman Tuhan, lalu saya termotivasi lebih baik karena rasa ingin tahu saya tentang kebenaran Tuhan. Sekarang belajar firman Tuhan bukan sekedar ingin mengimbangi pengetahuan istri saya, tetapi memang karena kebaikan Tuhan saya diubahkan menjadi pribadi yang benar-benar menyukai firman Tuhan, karena memang firman Tuhanlah yang harus kita adakan di dalam hidup kita. Mungkin sepele hal obrolan kami berdua, tapi itu sangat berdampak besar untuk kehidupan rohani saya.
apalagi menjadi seorang kepala keluarga yang harus bertanggung jawab pula pada kerohanian istri dan anak saya. Saya sadar bukan hal mudah untuk menjadi kepala keluarga, tapi bila kita mau belajar firman Tuhan, Tuhan akan kuatkan kita dalam memimpin sebuah keluarga yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Tuhan ubahkan yang biasa menjadi luar biasa. Melalui anak saya pula, Zefanya, saya makin disadarkan bahwa bukan hanya materi duniawi saja yang diperlukan, tapi materi rohani yang dibutuhkannya juga. Walaupun masih bayi, belum bisa apa-apa seperti yang dilakukan oleh orang dewasa, tapi sungguh berkat yang melimpah saya rasakan pada saat anak saya lahir. Jadi Bapak Ibu, anak saya tuh lahir dengan cara operasi. Lewat lahirnya anak saya itulah saya kayak jadi semacam diberi oleh Tuhan pemikiran bahwa Ayah, kasihilah kami, yaitu anak dan istrimu, dan tentunya saya harus mengasihinya dengan kasih yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, dari cerita inilah saya juga semacam diberikan ungkapan oleh Tuhan, ini istri dan anak yang aku berikan kepadamu, kasihlah mereka sebab aku sayang mereka untuk kamu. Nah Bapak Ibu, betapa Tuhan telah mempercayakan kedua orang yang ada di sisi saya ini untuk saya kasihi, yang berarti Tuhan ingin saya menjaga mereka dan memberikan mereka kasih sayang saya yang tentunya berasal dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, melalui kesaksian ini saya ingin mempersaksikan bahwa Tuhan ingin kita saling mengasihi satu dengan yang lain melalui firman Tuhan, yaitu dengan cara yang sepele ataupun tidak sepele, dan Tuhan ingin kita peka terhadap kehendak Tuhan dan kemauan kita untuk menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya kau beri setiap hari.